pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat jumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas topik kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan kode ISIP 4310. Pemirsa, pembangunan nasional yang telah berlangsung sejak pelita pertama pada tahun 1968 sampai 1969 telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sehingga pada tahun 1995, Indonesia masuk ke dalam kelompok negara industri baru. Namun demikian, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin menjadi semakin besar. Kondisi ini diperparah dengan tingginya ketimpangan dalam pendapatan masyarakat, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai porsi yang besar dari pendapatan nasional, sementara sebagian besar masyarakat menguasai porsi sisanya. Kerapuhan sendi perekonomian Indonesia ini salah satunya disebabkan karena strategi pembangunan ekonomi yang lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan dengan model tetesan ke bawah atau trickle down effect, di mana industri besar dan menengah serta sektor keuangan perbankan dan perdagangan berskala besar mendapatkan prioritas dalam pembangunan. Kondisi ini mendorong perlunya ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak lama menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan adalah dengan meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam perekonomian Indonesia. Karena UMKM menguasai 99,9% dari total unit usaha. Namun, realitanya UMKM hanya berkontribusi sebesar 55,3% dari total PDB. Hal ini disebabkan karena pemerintah lebih memprioritaskan usaha besar yang dianggap dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sudah semestinya, pemerintah lebih berpihak kepada UMKM karena dapat menyerap 99,5% total angkatan kerja. Saudara pemirsa, setelah Anda mendengar program siaran ini, maka saudara diharapkan dapat memahami kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan industri kecil dan menengah agar menjadi pelaku ekonomi yang sejajar dengan swasta dan BUMN. Pemirsa, pembahasan kali ini dimulai dengan penjelasan tentang upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. Upaya-upaya pembinaan usaha mikro dan kecil sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1995, diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Pengertian usaha kecil menurut undang-undang tersebut adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan maksimal 1 miliar rupiah per tahun, bersifat mandiri, bukan merupakan cabang atau memiliki afiliasi dengan perusahaan lain, berbentuk badan usaha perorangan atau badan usaha tak berbadan hukum. Usaha kecil terdiri atas usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha kecil yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Contohnya adalah petani penggarap, pedagang asongan, pedagang kaki lima, atau pemulung. Sedang yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha kecil yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun atau berkaitan dengan seni budaya. Pemirsa, pemberdayaan usaha kecil dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan usaha
sehingga mampu tumbuh dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan pemberdayaan usaha kecil secara mikro adalah agar dapat berkembang menjadi usaha menengah. Sedang tujuan makro yang ingin dicapai adalah meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan pemerataan pendapatan agar usaha kecil mampu mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Untuk mencapai peran usaha kecil tersebut, diperlukan pertumbuhan iklim usaha yang meliputi: pertama, aspek pendanaan, meliputi upaya usaha kecil dalam memperoleh sumber pendanaan, baik dari lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, atau pinjaman dari keuntungan BUMN yang disisihkan. Di samping itu, prosedur mendapatkan pendanaan harus dipermudah, tidak melalui proses yang berbelit. Kedua, aspek persaingan. Upaya yang dilakukan adalah menumbuhkan kerjasama antar usaha kecil dalam bentuk koperasi agar kemampuan memproduksi menjadi lebih efisien dan mempunyai posisi pemasaran yang lebih kuat, serta mencegah terbentuknya struktur pasar persaingan yang tidak sempurna yang akan merugikan pertumbuhan usaha kecil. Yang ketiga, aspek prasarana. Untuk menumbuhkan iklim usaha yang lebih baik, pemerintah harus membangun prasarana umum yang diperlukan, misalnya perbaikan jalan menuju sentra industri kecil. Selain itu, pemerintah juga perlu menentukan tarif yang lebih murah dalam pemanfaatan sarana listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya. Keempat, aspek informasi meliputi pemberian informasi harga pasar untuk produk usaha kecil dan informasi permintaan produk dalam bentuk bank data. Selain itu, penyebaran informasi teknologi baru yang bersifat tepat guna juga diperlukan untuk usaha kecil. Yang kelima, aspek kemitraan. Pemerintah mendorong memberikan rangsangan kepada usaha besar dan menengah untuk melakukan kemitraan dengan usaha kecil. Hubungan kemitraan ini diharapkan akan menimbulkan alih teknologi, manajemen, dan perluasan kesempatan berusaha secara wajar. Keenam, aspek perizinan usaha, yaitu melakukan penyederhanaan perizinan bagi usaha kecil dengan memusatkan sistem administrasi perizinan satu atap, serta penyederhanaan syarat-syarat pengurusan izin usaha sehingga akan menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Dengan kemudahan pengurusan izin serta tersedianya data dan informasi, memudahkan pemerintah dalam menyusun rencana dan program pengembangan usaha kecil. Aspek perlindungan diberikan kepada usaha kecil yang mempunyai kekhususan dalam proses produksi atau kegiatan usaha yang bersifat padat karya, termasuk kegiatan usaha yang mempunyai nilai seni budaya. Perlindungan bagi usaha kecil meliputi penyediaan lokasi usaha, pembangunan sentra usaha kecil atau penyediaan bahan baku, kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah atau usaha besar dan menengah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM 2005-2009, kebijakan tentang pengembangan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah tetap mendapat perhatian dari pemerintah. Kegiatan-kegiatan pokok yang berkaitan dengan program penciptaan iklim usaha meliputi: 1. Penyempurnaan peraturan perundangan dalam rangka membangun landasan legalitas yang kuat dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perizinan, lokasi, serta peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha,
baik sektoral maupun spesifik daerah. Kedua, fasilitas dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha. Ketiga, peningkatan kelancaran arus barang dan jasa serta kemudahan perdagangan antar daerah dan pengangkutan. Keempat, peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilaian regulasi kebijakan dan program. Yang kelima, pengembangan pelayanan perizinan usaha satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan, serta penyediaan jasa advokasi atau mediasi yang berkelanjutan. Keenam, penilaian dan pemantauan dampak kebijakan atau regulasi nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM. Ketujuh, peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dalam bentuk partisipasi aktif pelaku dan instansi terkait. 8. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi serta pengembangan jaringan pelayanan informasi UMKM. Namun, dalam kenyataannya, upaya untuk menumbuhkan usaha kecil masih banyak dijumpai kendala dan penyimpangan bila dibandingkan dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang tentang Usaha Kecil. Kendala dan penyimpangan yang terjadi dalam upaya untuk menumbuhkan usaha kecil antara lain: 1. Tingginya tingkat bunga kredit bagi kredit usaha kecil. Kedua, praktek monopoli, oligopoli, dan monopsoni masih dilakukan oleh perusahaan besar atau konglomerat. Ketiga, kekuatan pasar bahan baku yang dilakukan perusahaan besar akan menghambat perkembangan usaha kecil. Keempat, lokasi usaha bagi industri kecil kurang strategis atau jauh dari pasar. Kelima, minimnya informasi pasar, teknologi, desain, dan mutu. Realisasi agenda pemberdayaan ekonomi kerakyatan tidak selalu sesuai dengan norma kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Faisal Basri, pada masa Orde Baru, pengusaha besar diberikan keleluasaan dalam berbagai fasilitas dibandingkan UMKM dan koperasi. Akibatnya, usaha besar telah merugikan perekonomian Indonesia, sementara UMKM dan koperasi yang selama ini dipandang sebelah mata tetap bisa bertahan. Untuk itu, UMKM dan koperasi harus lebih difasilitasi dan kebijakan pemerintah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM 2005-2009 harus konsisten untuk ditindaklanjuti. Masih menurut Faisal Basri, ada beberapa faktor penyebab UMKM dan koperasi dapat bertahan di saat krisis ekonomi, yaitu: pertama, sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi atau consumer goods yang tidak tahan lama. Andai terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, permintaan barang konsumsi ini tidak akan meningkat banyak. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat merosot, maka permintaan tidak banyak berkurang. Kedua, mayoritas usaha kecil mengandalkan non-banking financing untuk pendanaan usaha, sehingga saat sektor perbankan mengalami keterpurukan, sektor usaha kecil dan koperasi tidak banyak terpengaruh karena lebih mengandalkan modal sendiri. Ketiga, pada umumnya, usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang jasa tertentu serta modal yang terbatas pula. Karena struktur pasar yang dihadapi mengarah kepada persaingan sempurna atau banyak produsen dan banyak konsumen, membuat usaha kecil cenderung lebih fleksibel dalam memilih atau berganti jenis usaha. Apalagi, usaha kecil
tidak memerlukan kecanggihan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Keempat, terbentuknya usaha-usaha kecil terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor formal akibat krisis yang berkepanjangan. Nah pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, berakhir sudah pembahasan materi ini. Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda mengenai kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Dan tentu saja, kami berharap Anda dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.